Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku yang saya cintai. Sebelum saya menjelaskan materi pembelajaran perbaikan mekanisme blok Schindler dan kelengkapannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sarmin ST. Saya mengajar mata pelajaran PMKR kelas 12. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pembelajaran perbaikan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Tujuan pembelajarannya: 1. Siswa dapat menganalisa kerusakan blok silinder dan kelengkapannya. Yang kedua, siswa dapat menanggulangi kerusakan blok silinder dan kelengkapannya. Yang ketiga, siswa dapat mengerjakan perbaikan blok silinder dan kelengkapannya. Yang keempat, siswa dapat membongkar perbaikan blok silinder dan kelengkapannya. Yang kelima, siswa dapat memasang perbaikan blok silinder dan kelengkapannya. Blok silinder merupakan bagian daripada utama mesin yang berfungsi untuk menempatkan komponen-komponen utama daripada mesin dan menempatkan water jacket dan juga tempat untuk dudukan piston untuk melakukan langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Pemeriksaan blok silinder. Periksa blok silinder secara visual terhadap keretakan pada permukaan tempat meletakkan gasket dan goresan pada dinding silinder. Pemeriksaan blok silinder meliputi: yang pertama, pemeriksaan kebengkokan permukaan blok silinder. Yang kedua, pemeriksaan keausan, ketirusan, keopalan pada lubang silinder. Pemeriksaan kebengkokan permukaan blok silinder dengan menggunakan straight edge dan puller. Cara pemeriksaannya yaitu letakkan straight edge dan puller di atas permukaan blok silinder secara sudut menyudut. Kebengkokan yang diizinkan adalah 0,2 mm. Apabila kebengkokan blok silinder telah melewati batas yang diizinkan, maka perbaiki blok silinder. Untuk memperbaiki blok silinder dengan cara diratakan. Apabila terdapat kebengkokan pada bagian permukaan atas kepala silinder tempat untuk meletakkan gasket, dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran oli, kebocoran air pendingin, dan juga kebocoran gas pembakaran, sehingga dapat mengakibatkan tenaga mesin menjadi berkurang. Yang kedua, pemeriksaan keausan, ketirusan, dan keopalan lubang silinder. Diameter lubang silinder dapat diperiksa dengan menggunakan dial indikator. Pemeriksaan diameter lubang silinder dilakukan pada 3 tempat, yaitu pada bagian atas, bagian tengah, dan pada bagian bawah. Tiap tempat diukur sebanyak 2 kali, yaitu arah sejajar dan arah melintang, sehingga satu silinder diukur sebanyak 6 kali. Pemeriksaan keausan lubang silinder yaitu diameter pengukuran terbesar dari seluruh data yang didapat dikurangi dengan diameter standar. Pengukuran ketirusan lubang silinder yaitu diameter hasil pengukuran terbesar
dikurangi dengan diameter hasil pengukuran terkecil pada arah yang sama dalam satu silinder. Pemeriksaan keopalan lubang silinder yaitu diameter hasil pengukuran terbesar dikurangi hasil pengukuran terkecil pada tempat yang sama di dalam satu silinder. Batas keausan, ketirusan, dan keopalan lubang silinder yaitu 0,02 mm. Jika pengukuran kausan, ketirusan, dan keopalan pada lubang silinder telah melewati batas yang ditentukan, perbaiki blok silinder dengan cara dilakukan oversize atau di quarter. Pemeriksaan piston dan kelengkapannya. Pemeriksaan piston dan kelengkapannya meliputi pemeriksaan piston, pemeriksaan pena piston dan lubang gasing. Yang ketiga, pemeriksaan batang torak. Yang keempat, pemeriksaan ring torak. Pemeriksaan piston atau torak. Pertama-tama, torak atau piston diperiksa secara visual terhadap goresan dan keausan, dan juga periksa alur daripada ring piston. Apabila pemeriksaan ring piston secara visual disimpulkan masih dalam keadaan baik, dilanjutkan dengan pengukuran diameter piston dan diameter lubang silinder. Pengukuran diameter piston dilakukan pada posisi 15,5 mm sampai 30,5 mm dan dari torak bagian bawah. Celah oli yaitu selisih antara diameter piston dan diameter lubang silinder. Celah oli hasil pengukuran pada diameter lubang silinder dan diameter piston tidak boleh melebihi dari batas yang diizinkan. Batas yang diizinkan yaitu 0,02 sampai dengan 0,012 mm. Jika hasil pengukuran celah oli antara diameter piston dan diameter lubang silinder telah melewati batas yang ditentukan, maka piston harus diganti. Pemeriksaan pena torak dan basing pena torak. Pena torak diukur dengan menggunakan mikrometer luar dan basing pena torak diukur dengan menggunakan kaliper gauge. Celah oli pena torak dan basing pena torak yang diizinkan adalah 0,05 mm. Apabila celah oli telah melewati batas yang ditentukan, pena torak harus diganti dan basing pena torak juga harus diganti. Mengganti basing pena torak berarti harus mengganti batang torak. Pemeriksaan batang torak. Pemeriksaan batang torak meliputi yang pertama, pemeriksaan kebengkokan dan puntiran batang torak. Yang kedua, pemeriksaan celah samping batang torak. Pemeriksaan kebengkokan dan puntiran batang torak diperiksa dengan menggunakan connecting rod Alligner. Periksa kebengkokan dan puntiran batang torak dengan menggunakan connecting rod Alligner dan filler gauge. Kebengkokan yang diizinkan 0,13 mm tiap panjang 100 mm dan puntiran batang torak yang diizinkan 0,15 mm tiap panjang 100 mm. Jika hasil pengukuran kebengkokan batang torak dan puntiran batang torak melebihi batas yang ditentukan,
maka ganti batang torak. Yang kedua, pemeriksaan celah samping batang torak. Batang torak dipasang pada poros engkol dan dikencangkan sesuai dengan spesifikasi atau ketentuan pengukuran daripada pengencangan baut kepala silinder. Ukur celah antara sisi batang torak dengan ukur celahnya dengan menggunakan piler gauge. Batas celah samping batang torak yang diizinkan adalah 0,02 mm. Apabila celah samping telah melewati batas yang ditentukan, ganti batang torak. Pemeriksaan ring piston meliputi pemeriksaan celah ujung ring piston. Yang kedua, pemeriksaan celah samping ring piston. Pemeriksaan celah ujung ring piston. Periksa celah ujung ring piston dengan menggunakan piler gauge. Cara pemeriksaan ring piston dimasukkan ke dalam lubang silinder, kemudian ukur celah ujungnya dengan menggunakan piler gauge. Nilai spesifikasi yang diizinkan adalah 0,33 mm. Apabila celah ujung ring piston telah melewati batas yang ditentukan, maka ganti ring piston. Yang kedua, pemeriksaan celah samping ring piston. Cara pemeriksaan ring torak dimasukkan pada alur ring piston diukur dengan menggunakan piler gauge. Celah samping ring piston yang sesuai dengan ukuran standar atau sesuai dengan yang diizinkan adalah 0,03 mm sampai dengan 0,07 mm. Jika hasil pemeriksaan celah samping ring piston telah melewati batas yang ditentukan, maka ganti ring piston. Jika ring piston yang telah mengalami kausan tidak diganti, maka dapat mengakibatkan tenaga mesin yang dihasilkan menjadi berkurang. Demikianlah penjelasan materi pembelajaran perbaikan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Sampai bertemu kembali di penjelasan materi pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.